wajib eh, kurikulum ya. Mata kuliah MKWK ini adalah menjadi mata kuliah universitas yang dalam hal ini kita mempunyai capaian pembelajaran bersama yang telah kita sepakati bersama dan sudah ada edaran kemarin. Ya, mungkin nanti Bu Yuswa bisa membagikan kembali untuk capaian pembelajaran eh, kita ya, universitas. Dalam hal ini karena di capaian pembelajaran universitas yaitu CPL ini adalah menjadi tonggak ukur dari kondisi lulusan kita sebagai bagian dari karakternya Universitas Ribuana Tunggadewi. Nah, di sini adalah berarti ada dari CPL yang ada itu adalah menjadi tonggak ukurnya itu adalah di pembelajaran mata kuliah MKWK ini, Bapak Ibu. Ya. Walaupun kita sudah punya capaian pembelajaran mata kuliah MCPMK yang dari kementerian, namun implementasinya, pelaksanaannya itu ada di kita, di universitas. Sehingga pada saatnya kita melaksanakan MKK ini, itu kita perlu untuk menjalankan suatu persepsi bersama. Karena dalam penentuan pembelajarannya secara eh, nanti di pembelajaran secara kolaboratif dan partisipatif, itu polanya itu kita buatkan persepsi bersama. Nah, itulah tujuan daripada pertemuan ini. Harapannya itu adalah nanti ada RPS yang dibuat bersama, gitu ya, Bu Yuswa ya. RPS yang dibuat bersama sehingga persepsinya bersama. Jadi arahan daripada mata kuliah ini itu menjadi arahan untuk eh, pembelajar untuk karakternya Universitas Ribuana Tunggadewi dalam penerapan MKWK itu ya di sini di mata kuliah ini. Ya, ya misal kita kan ada satu tambahan mata kuliah wawasan kebangsaan itu sudah sangat baik sekali sehingga membuatkan ciri dari Universitas Ribuana Tunggadewi itu adalah ini dari CPL yang sudah kita tentukan. Kemudian yang kedua, karakter. Karakter daripada MK Universitas Tribuna Tunggadewi itu ini ada letaknya itu di mata kuliah ini, ya, mata kuliah ini. Bapak Ibu sekalian, pembelajaran kita kan sudah mengalami suatu paradigma baru, yaitu pembelajaran yang kolaboratif dan partisipatif. Nah, pembelajaran ini tentu dituntut beberapa hal secara administratif maupun secara implementatif. Dalam administratif berarti ada dokumen-dokumen yang perlu memang kita penuhi ya. Karena di sini itu sudah ada koordinator-koordinatornya, mungkin Bapak Ibu sekalian koordinator dapat memastikan untuk MKWK ini arahannya itu implementasinya seperti apa. Dan itu disamakan dalam satu RPS disamakan menjadi implementatif yang sama. Walaupun dosennya berbeda-beda, berarti kita menjadi tim teaching, ya tim teachingnya. Nah, oleh karena itu dalam satu satuan tujuan bersama, maka pelaksanaan yang ada itu jadi satu, sama-sama seperti ini. Jadi nggak lain-lain, yang satu ke sana, yang satu ke sini gitu loh. Jadi harapannya itu nanti pada saatnya sudah ada breakout room, ya itu adalah menjadi catatan kita bersama untuk implementasinya itu adalah satu tujuan pembelajaran. Gitu. Secara administratifnya berarti portofolio itu ya sama-sama dibangunnya sama-sama seperti itu. Nah, ini adalah pertemuan yang sangat luar biasa. Nanti bisa disamakan persepsinya. Titipnya, titipannya itu hanya seperti itu yang perlu kita sesuaikan seperti ini ya. Jadi tidak berbeda-beda karena hubungannya adalah ke tim teaching tadi dan satu capaian pembelajaran. Demikian yang bisa disampaikan. Selamat untuk berkolaborasi ya. Pemenuhan antara administratif dan implementatifnya perlu dipersamakan persepsinya untuk mencapai satu tujuan capaian pembelajaran. Terima kasih itu yang disampaikan dari kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian kebetulan kemudian sedang ada kegiatan di luar kota ya, sambil disambung gitu ya kemudian ya. Terima kasih atas kesediaannya pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya mungkin bisa saya highlight tadi ya Bapak Ibu dari yang baru bergabung tadi. Jadi hari ini maksudnya kemarin sudah disahkan untuk pencapaian karakter berdikari yang merupakan karakter dari Universitas Tribhuwana Tunggadewi itu diampu atau dibebankan kepada mata kuliah MKWK. Sehingga dari 2 tahun pertama mahasiswa semester 1 sampai 4 itu adalah pembentukan karakter Bapak Ibu. Sehingga melalui pembelajaran mata kuliah wajib, ini mahasiswa dapat mencapai luaran-luaran yang diharapkan, yaitu meliputi meliputi beberapa karakter berdikari dengan beberapa strategi pembelajaran, yaitu melalui pembelajaran partisipatif dan kolaboratif. Ya, untuk lebih lanjutnya, kita akan sampaikan materi dan juga ada diskusi begitu Bapak Ibu. Itu ya kemudian ya, singkat tadi Ya, pemaparannya. ya, betul. Oke, mungkin nanti lebih selanjutnya ada tambahan lagi atau tambahan lagi. Baik, selanjutnya dari Pak Toyo ya. Ya, Yes. Kami persilakan Pak Toyo. ya. Terima kasih Bu Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua LB3, Ibu Dr. Dianorvi. Yang kami hormati Ketua dari bagian ini ya, kurikulum, Ibu Yusfa Istiqomah, Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan hadir dalam koordinasi untuk MKWK pada hari ini. Cukup banyak tadi sudah dihantarkan ya, baik oleh Budian maupun Bu Yuswa. Harapan kita pertemuan kali ini memperoleh kesepakatan dari pengampu mata kuliah wajib kurikulum yang sudah disampaikan tadi ya, baik dalam bahasa Indonesia, Pancasila, kewarganegaraan, dan seterusnya. Sehingga nanti dalam rangka untuk memenuhi ya capaian pembelajaran di tingkat universitas yang diharapkan tadi dengan moto berdikari itu, mungkin mengingatkan kembali saja ya, mengingatkan kembali tentunya Bapak Ibu ini juga sudah menerima yang telah disampaikan ya, itu dengan nomor SK Rektor ya, SK Rektor nomor 30 TBKP berapa ini 510 garing 4 garing 2003, tanggalnya adalah 16 April ya. Di sana ini adalah rumusan capaian pembelajaran lulusan yang terkait dengan universitas. Ini ada beberapa ya subcapaian ya. Ini kalau tidak salah ada 4 ya. Harapannya itu sudah nanti terangkum dari setiap mata kuliah yang disampaikan tadi. Nah, kami berharap juga nanti di akhir ya, di akhir dari pembelajaran mata MKWK ini ada dokumen tadi ya, Bu Dian nyampaikan ada dokumen dalam bentuk yang bisa kita peroleh untuk melengkapi evaluasi dari MKWK. Oleh karena itu, mohon benar-benar dimanfaatkan pada nanti di setiap kelompok mata kuliah itu ya, sehingga ada kesepakatan satu putusan yang semuanya bisa mentaati, sehingga misal bahasa Indonesia ada dari 5 dosen pengampu ini ada satu kesatuan yang bisa disampaikan untuk semua BS itu sama karena ini tingkatnya universitas ya. Baiklah, nanti mungkin harapan kami mungkin nanti diskusi ini menarik ya. Menarik sehingga
ada hasil yang dapat digunakan untuk melaksanakan pada proses pembelajaran ini dengan tertib. Mungkin sementara itu yang bisa kami sampaikan, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Bu Yuswa. Nggih. Nggih, itu ya, Bu. Oh, nggih. Olahraga. Enggak, enggak, cuma ya tadi Ibu tadi mungkin itu ya. Enggak apa-apa kita tunggu. Nggih. Nggih. Mbak Yus masih mute Mbak Yus. Enggak, iya. Iya itu. Enggak bisa diklik. Mohon maaf Bapak Ibu, masih ya, sudah terdengar ya suaranya. Baik, terima kasih Pak Toyo atas pemberian pemaparannya dan juga semoga nanti kita bisa melaksanakan apa diamanatkan kepada mata kuliah wajib kurikulum. Ya, jadi Bapak Ibu sebenarnya mata kuliah wajib kurikulum ini sudah melakukan team teaching ya, sudah beberapa koordinasi begitu mulai dari yang saya ketahui ada kegiatan koordinasi pada saat tahun 2023 ya, yaitu beberapa mata kuliah meliputi bahasa Indonesia, Pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, dan kewirausahaan. Sedangkan untuk bahasa Inggris saya mungkin belum tahu informasinya, tetapi sepertinya juga sudah koordinasi. Nah, untuk agama ini memang kan kita berbeda ya. Mungkin nanti ada pertemuan lebih lanjut untuk yang mata kuliah agama karena mata kuliah agama ini berbeda-beda, tetapi bagaimana mereka bisa berkoordinasi dalam perbedaan tersebut ya, mungkin itu. Oke, nanti ada pertemuan sendiri mungkin untuk yang agama. Baik, Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu saja, kami akan menyampaikan sedikit materi terkait bagaimana kita menerapkan atau mengimplementasikan dari pembelajaran berdikari tadi. Ya. Jadi sebelumnya kemarin juga Prof. Wani ya sudah menginstruksikan kepada saat itu untuk banyak melakukan kegiatan-kegiatan penguatan gitu ya. Laptop saya bermasalah ini. Nah, kemudian dari SK yang sebelumnya sudah ada, jadi saat ini kita sudah diedarkan begitu. Jadi sebenarnya untuk berdikari ini juga sudah dicanangkan sebelum pada saat 2020 ya. 2020 pada saat MBKM tersebut ya. Kemudian saat ini kita lebih dikuatkan lagi karena sudah ada IKU ya yang harus kita implementasikan. Nah, tantangannya adalah karena mata kuliah wajib kurikulum ini paralel atau kelasnya lebih dari 2 dan mungkin sampai 10 kelas begitu ya Bapak Ibu. Itu untuk pelaporan IKU itu harus seragam begitu. Jadi misalnya IKU itu adalah indikator kinerja utama untuk pembelajaran partisipatif kolaboratif ya begitu. Sehingga jika satu kelas itu IKU-nya ada beban misalnya project based learning berapa persen ya, itu harus sama Bapak Ibu, harus seragam. Nah, jadi mungkin nanti bisa dikoordinasikan berapa sih kira-kira bobot-bobot yang harus disepakati terhadap pembelajaran partisipatif kolaboratif. Ya, sudah terlihat ya slide-nya Bapak Ibu ya?
Udah. Ya, saya pakai ini aja karena tidak bisa chat. Ya, jadi koordinasi saat ini itu adalah kita menjawab tantangan abad 21 dan generasi milenial. Saya rasa generasi milenial itu bukan hanya di Unitri yang berbeda secara karakter ya. Saya rasa di seluruh Indonesia dan juga di dunia itu generasi Z, generasi milenial itu mengalami disrupsi ya, mengalami disrupsi yang mana teknologi itu memerlukan percepatan begitu ya, tetapi sebenarnya untuk pembelajaran karakter itu tidak bisa percepatan gitu ya. Jadi teknologi ini membuat sebuah disrupsi terhadap karakter saya pikir ya. Pendapat saya seperti itu, di mana semakin mudahnya teknologi saat ini juga kita bisa dipermudah dengan pertemuan secara daring begitu ya, tapi tidak mengurangi rasa kolaborasi kita, rasa kebersamaan kita begitu. Nah, bagaimana tantangan ini kita hadapi dan kita implementasikan untuk pembelajaran gitu. Nah, semakin mudahnya teknologi itu semakin mempercepat waktu dan juga semakin mempercepat kegiatan aktivitas begitu ya. Namun sebenarnya dalam kehidupan manusia itu tetap kita memiliki sebuah apa adat begitu ya, atau sopan santun atau karakter begitu ya, sehingga di sini saya menulisnya ada karakter versus kepraktisan ya. Mungkin mulai dari bahasa WhatsApp itu ya, itu kan mahasiswa saja kadang perlu kita ajari Bapak Ibu ya begitu, sehingga ini merupakan tantangan pada kita semua. Mungkin itu hal yang kecil, tetapi jika tidak kita ingatkan, tidak kita berikan penguatan-penguatan bagaimana sopan santun dan lain sebagainya, itu nanti takutnya bisa menjadi sebuah bumerang gitu, karena penguatan-penguatan karakter ini sudah mulai pudar ya, mulai dari lingkup keluarga mungkin juga sudah seperti agak kebarat-baratan begitu ya. Padahal kita sendiri adalah orang Timur yang sangat memegang sopan santun, karakter dan lain sebagainya. Nah, itu tadi yang mungkin saya sampaikan. Kemudian poin utama ini adalah dari IDCP. Jadi pemerintah sudah memberikan sebuah penguatan, yaitu inti dasar capaian pembelajaran, yang mana nilai-nilai karakter, nilai-nilai spiritualisme ini kembali dikuatkan kembali. Jadi tidak hanya di pendidikan dasar dan menengah, di pendidikan tinggi, di universitas, nilai-nilai spiritualisme ini juga kembali kita berikan ya. Jadi bahkan hakikat dari pembelajaran itu sendiri itu adalah penguatan dari karakter. Ya, jadi Bapak Ibu silakan bisa membrowsing, ada IDCP ya. Jadi di situ saya sudah membaca ada buku yang cukup lengkap ya. Pemerintah sudah menyusun IDCP untuk tentang life value ya, life value terhadap mahasiswa, entitas manusia, harkat dan kemanusiaannya. Nah, ini mari kita bersama-sama merumuskan kembali bagaimana strategi pembelajaran yang mungkin tidak hanya secara kurikulum ya atau di dalam kelas, tetapi sebenarnya pembelajaran itu bisa terlihat dari karakter ya. Ini memang tantangan luar biasa. Saya sendiri, meskipun di bidang pendidikan, saya sedang belajar untuk pembentukan karakter ya, Bapak Ibu. Hari ini kita bisa diskusi bareng ya, Bapak Ibu dari berbagai fakultas dan bidang studi. Karakter berdikari tadi bisa kita capai. Gitu. Ya, kemudian ini dari buku IDCP sendiri. Jadi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kemasyarakatan itu menjadi basic ya, atau menjadi dasar bumi dan alam semesta. Kemudian juga nilai-nilai manusia itu sendiri, yang mana kita nanti bisa bermasyarakat ya, mahasiswa bisa bermasyarakat. Kemudian secara filosofi ada nilai-nilai kebangsaan yang mungkin diperoleh pada mata kuliah Kewarganegaraan dan Pancasila serta wawasan kebangsaan ya. Kemudian secara negara atau secara partisipasi aktif nanti bisa diimplementasikan sesuai dengan ideologi negara dan juga peraturan yang berlaku gitu. Mungkin tidak terlalu panjang kali lebar. Intinya pembelajaran ini lebih menekankan kepada attitude dan praktis ya, bukan hanya pengetahuan, tapi juga menekankan kepada sikap dan juga kepada praktek-praktek keterampilan dalam berkarakter gitu Bapak Ibu. Ya, ini mungkin tidak perlu saya sampaikan. Jadi, seperti landasan-landasan dari pendidikan ini sudah kita pahami bersama bahwa pengalaman itu adalah guru terbaik, gitu ya. Jadi, melalui pembelajaran partisipatif kolaboratif diharapkan
pengalaman-pengalaman yang diperoleh mahasiswa itu menjadi praktek baik dan juga pengalaman belajar gitu. Mungkin bukan hanya di dalam kelas, tetapi bagaimana mahasiswa bisa mengangkat kasus-kasus yang mereka alami di lingkungannya, mungkin di kos-kosan atau mungkin di lingkungan perkuliahan dan juga mungkin di masyarakat, dan bagaimana praktek-praktek penguatan karakter yang bisa mereka lakukan gitu. Nah, ini tantangan Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita sebagai dosen bisa menilai ya. Jadi menilai itu kan subjektif ya, subjektif sekali antara mahasiswa yang bersikap baik dan yang tidak dan yang kurang baik begitu ya. Tapi harapannya Bapak Ibu bisa memberikan pembelajaran itu bukan hanya di dalam kelas, tetapi mereka bisa mempraktekannya di luar kelas ya, entah dalam bentuk proyek dan lain sebagainya. Gitu. Sehingga diharapkan ada perilaku berkarakter begitu yang nanti bisa kita peroleh terhadap luaran mahasiswa kita. Oke, ini capaian pembelajarannya. Jadi berdikari ya itu merupakan kepanjangan sebenarnya. Jadi berdikari itu belajarkan diri atau bernalar begitu ya. D-nya adalah dedikasi, I-nya adalah eh, integritas ya, kemudian andal ya, dan juga R-nya adalah religius gitu. Serta berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Sehingga sebenarnya MKWK ini merupakan satu kesatuan ya, bukan bagian yang terpisah-pisah. Sehingga jika nanti mahasiswa di semester 1 itu menempuh beberapa mata kuliah MKWK, mereka bisa membuat sebuah proyek ya. Jadi Bapak Ibu nanti dipersilahkan untuk antar mata kuliah itu bisa berkolaborasi dalam sebuah proyek. Nah, itu diperbolehkan Bapak Ibu. Jadi satu proyek tetapi untuk dua mata kuliah. Nah, itu kami sudah pernah coba di salah satu proyek kami, beberapa mata kuliah waktu itu kami mencoba di Bahasa Indonesia dengan agama ya, kalau nggak salah, dan Pancasila dengan kewarganegaraan. Mungkin nanti Bapak Ibu koordinator bisa menyampaikan praktik baiknya. Gitu. Kemudian untuk capaian pembelajaran ini contohnya, jadi kemarin saya sudah koordinasi dengan tim dari Wawasan Kebangsaan. Itu misalnya memahami sejarah ya, tidak hanya dalam bentuk tekstual, tetapi mereka secara kontekstual itu bisa menerapkan jiwa-jiwa patriotisme, mampu menganalisis situasi terkini ya, dan juga bisa mewujudkan diri menjadi agent of change ya. Ini bisa juga sesuai dengan kemampuan bidang ilmu pengetahuannya ya. Misalnya kemarin itu saya contohkan misalnya mahasiswa saya ya, mahasiswa pendidikan. Mahasiswa pendidikan itu kan banyak sekali tantangan isu-isu nasional, misalnya dalam pemerataan pendidikan. Gitu. Nah, itu bisa kita angkat bagaimana sih peranan dia nanti, meskipun masih belum menjadi seorang lulusan, tetapi mereka harus memiliki pemikiran saya bisa membela negara, gitu ya. Bela negara bukan hanya dalam aspek terdepan dalam misalnya peperangan gitu ya, bukannya, tapi bela negara di sini dalam berbagai bidang yang mungkin sesuai dengan bidang keilmuannya, misalnya dalam bidang pendidikan, dalam bidang pertanian, dalam bidang ilmu sosial, ilmu kesehatan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu tantangan untuk kita semua. Mungkin itu saja yang saya sampaikan ya. Oh ya, mungkin ini contoh dari desain pembelajarannya. Ya misalnya ini yang kemarin saya sampaikan masih saya pakai lagi. Misalnya wawasan kebangsaan tentang mencintai produk lokal. Ini kan hal yang mungkin biasa ya, tetapi ternyata disrupsi itu juga terjadi. Jadi mahasiswa kita atau mungkin generasi milenial sekarang sudah lebih luas ya dari secara global itu, tetapi mereka mungkin takutnya ada uh, ini produk lokal yang melupakan produk lokal ya. Jadi ancamannya secara tidak langsung juga terjadi. Misalnya mereka yang dari daerah, tetapi sudah lupa dengan identitas misalnya budayanya atau mungkin dengan produk-produk lokal dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk desainnya di sini misal mahasiswa bisa menggali masalah ekspansi produk luar negeri ya atau sesuai dengan bidangnya dan mencari value yang menjadi identitas serta kekuatan serta membangun kepercayaan diri terhadap produk lokal melalui berbagai proyek atau unjuk kerja. Ya, untuk lebih lanjut, misalnya nanti sebagai keluaran dari mata kuliah wajib ini ada perform atau maaf ada panggung begitu ya yang untuk pameran seperti mungkin di sekolah-sekolah yang sekarang dikejarkan oleh Pak Nadiem itu. Monggo nanti kita bisa follow up begitu dari LP3 sesuai dengan kesepakatan Bapak Ibu dan juga kesiapan mahasiswa. Saya sangat apresiasi untuk itu. Sehingga nanti bisa dinilai untuk misalnya aspek bela negara, mungkin dari segi analisisnya itu 30%,
Untuk segi berkelompoknya atau kolaborasinya 20%. Segi kreativitas mahasiswa yang berkreasi itu 20%. Nah, untuk dedikasi ini mungkin agak sulit ya. Dedikasi ini saya tulis 30%. Ya, ini pembelajaran karakter itu memang sulit untuk dinilai, tetapi mungkin berdasarkan pengalaman Bapak Ibu bisa memberikan masukan atau berbagi diskusi dengan teman-teman yang lain. Ya, mungkin itu dulu dari saya, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, silakan kita bisa berdiskusi dulu ya. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang bisa dikomentari atau bisa dikritisi, kami terbuka. Oke, terima kasih. Monggo Bu Suli langsung. Iya, terima kasih Bu Yuswa. Baik, untuk ini ya, mungkin ada beberapa yang harus saya informasikan juga kalau untuk terkait dengan mata kuliah bahasa Inggris ya. Sebenarnya sedikit masukan saja buat teman-teman yang mengadakan kegiatan ini dari LP3. Mungkin kan sebenarnya kegiatan seperti ini harusnya dilakukan sebelum kita mulai perkuliahan ya. Jadi kita sudah siap gitu loh. Kalau sekarang semuanya sudah dibuat gitu, kita tinggal menjalankan. Itu yang pertama. Kemudian untuk mata kuliah bahasa Inggris, mungkin minggu lalu saya sudah mengumpulkan semua pengajarnya gitu, dan kami sudah berdiskusi. Modul sudah siap, modul sudah saya buat. Kemudian teknis kegiatan juga sudah saya jelaskan. Jadi sebenarnya tetap sih sebenarnya berbasis pada proyek juga tetap. Cuma memang kan yang informasi terkait dengan berdikari dan sebagainya itu kan baru beberapa hari ini ya. Sebelumnya ini saya sudah bikin, tetapi dengan Bu Tantri sudah disesuaikan begitu antara CPL-nya, kemudian proyeknya bagaimana, itu sudah jadi semua. Jadi RPS sudah jadi, modul sudah jadi, dan kami pun sudah jalan kan, ini sudah minggu pertama ya, jadi sudah mulai jalan. Nah, mungkin nanti yang kalaupun nanti ada breakout room, saya juga nggak tahu harus apa lagi yang dibicarakan karena sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya gitu. Mungkin tinggal teknis saja karena terkait dengan bahasa Inggris ini. Yang pertama memang kan apa ya, kalau berbicara tentang kolaborasi, banyak aktivitas kami yang juga sudah ke arahnya kolaborasi, dan nanti akan ada di akhir itu ada proyek bersama gitu yang akan kami lakukan. Sekaligus sebenarnya itu juga untuk menjaring talenta-talenta bahasa Inggris yang baru. Begitu Bu Yuswa. Jadi ini kan semua sudah lengkap nih. Nah, kami akan berusaha untuk tidak melenceng dari konsep berdikarinya begitu. Tapi ini kan sudah siap semua. Jadi mungkin akhirnya perubahan yang signifikan tidak bisa kami lakukan begitu, Mbak Yuswa. Mungkin bisa pengkayaan konten, Bu. Pengayaan kontennya mungkin. Ya, kalau ya pengayaan, ya memang itu kan kalau kami sudah merancangnya ada modul ya, jadi di modul itu. Cuma memang nanti kan yang harus disamakan persepsi itu terkait dengan yaitu tadi pengayaan konten ataupun cara mengajarnya begitu kan. Jadi memang mungkin apa untuk yang bahasa Inggris ini sudah siap semua, jadi saya ya? juga nggak bisa merubah terlalu banyak ya karena kami sudah rancang dan RPS juga sudah selesai, CPL juga sudah jelas gitu, dan proyeknya juga sudah kami tentukan, jadi nanti ada proyek bersama, jadi siapapun yang mengajar nanti. Boleh mungkin disampaikan dulu kira-kira bentuk proyeknya apa biar mungkin bisa Iya, proyeknya itu jadi kami atau saya iniin RPS-nya ya. Monggo saya tambahkan dulu. Ya, silakan Bu bisa share screen. Ya, sebentar. Bentar, kok belum kelihatan. Nah, ini kelihatan nggak, Mbak? Kelihatan nggak? Sudah Bu, udah tampak. Jadi ini RPS-nya.
Ada beberapa perubahan-perubahan. Kami menyesuaikan karena kita sadar kemampuan anak kita ya. Dari tahun ke tahun itu kan kita tahu input mahasiswa kita seperti apa. Jadi sebenarnya CPL sudah mengarah ke berdikarinya itu. Cuma memang kita menentukan materi-materi yang memang sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kemampuan anak-anak ya. Di pertemuan pertama kemarin kami sudah mencoba ngetes lah ya, ngetes dulu dan ternyata memang masih inputnya itu masih sangat kurang. Jadi kemudian di penilaian, nah ini yang kami lakukan di komponen penilaian itu ada review test, ini adalah tugas ya, ada tugas, ada mid test, final test, kemudian participation dan project. Di participation itu nanti ada kita memberikan penilaian keaktifan dan juga presensi. Kemudian pada project, jadi kami itu mendesain anak-anak, kami ingin pembelajaran bahasa Inggris ini lebih menyenangkan dan anak-anak lebih bisa berpartisipasi. Sehingga kita mengadakan semacam kompetisi begitu. Nanti kompetisi sebenarnya kompetisinya terkait dengan pengetahuan secara umum tetapi kemasannya dalam bahasa Inggris. Itu levelnya nanti setiap kelas. Setelah itu nanti ada setelah kompetisi setiap kelas nanti akan diadakan kompetisi seluruh karena ini bahasa Inggris ada sekitar 13 kelas, jadi secara keseluruhan nanti akan ada perwakilan dari setiap kelas yang diadakan kompetisi secara universitas, begitu. Jadi itu proyeknya. Kalau Mbak Yuswa pernah nonton semacam kuis ranking 1, nah kita akan membuatnya seperti itu. Jadi kita ingin membawa atmosfer menyenangkan di dalam pembelajaran. Kita ingin menekankan bahwa bahasa Inggris itu bisa dilakukan pembelajarannya secara menyenangkan. Nah, semacam itu gambarannya Mbak Yuswa. Kalau yang lainnya ini materi-materi yang memang basic ya, yang kami berikan itu basic untuk pembelajaran kita karena kita tahu anak-anak kita seperti apa. Meskipun mungkin ada beberapa yang sudah bagus, tapi secara umum dari hasil pertemuan pertama kemarin itu ternyata masih sangat kurang. Anak-anak masih sangat kurang. Jadi kita berusaha ini. Mungkin PR kami adalah bagaimana mentransfer mentransfer pengetahuan ini dengan bahasa yang sederhana dan cara yang menyenangkan. Itu nanti kan kalau itu setiap teacher akan punya stylenya sendiri-sendiri ya. Tetapi panduannya kalau mengikuti modul karena nanti tetap ada kombinasi antara listening, reading, speaking dan seterusnya, saya rasa itu akan lebih banyak mahasiswa bisa terlibat dan memang modul. Jadi di sini mahasiswa memang harus memiliki modul. Itu yang kami tekankan karena kalau tanpa modul ini pembelajaran ini nggak bisa jalan gitu ya. Dan itu kami sudah memberikan pemahaman ke mahasiswa. Begitu Mbak Yuswa secara umum. Baik Bu, sebenarnya ini saya juga baru dapat. Jadi karakter tadi itu kan kita sebenarnya ada, kalau bahasa Inggris ini kan bahasa internasional ya, sehingga mungkin sangat dekat sekali dengan karakter yaitu citizenship saya rasa. Mungkin bisa ditambahkan ya Bu ya untuk bagaimana karakter berdikari tadi salah satunya adalah menjadi warga negara yang baik begitu ya. Mungkin bisa dikayakan begitu ya Bu ya. Nah, nanti untuk ini saran saya misalnya tentang equity sama equality. Nah, misalnya ini saya juga barusan membaca dari karakter global citizenship. Kemudian juga perspektif ya atau penerimaan, penghargaan kultur dan budaya. Bahkan bisa sampai cultural understanding ya. Ini saya rasa juga bidangnya Bu Sulih ya. Ya bisa kalau itu. Ya. Ya, artinya memang lebih banyak kayak soft skill-nya ya yang harus diinin ya. Kalau ini kan mungkin secara hard skill-nya lah ya. Tetapi kalau karakter itu kan soft skill yang memang itu mungkin akan banyak ditekankan pada ketika proses pembelajaran, misalnya disiplin gitu ya. Kita selalu menekankan pada disiplin waktu. Kemudian yang harus dipatuhi oleh mahasiswa itu adalah membaca misalnya kayak instruksi harus dipahami gitu karena itu secara sederhana ya tapi banyak mahasiswa yang belum tahu jadi ketika kita memberikan instruksi pun itu mereka masih belum ini
Nah, nanti akan kami bicarakan dengan tim teachingnya aja. Iya, terima kasih banyak Bu Suli sudah mempersiapkan dengan baik ya. Mungkin saya sendiri belum sampai jadi seperti itu Mbak FSI. Iya betul Bapak Ibu, memang sebenarnya rencana kami itu sebelum perkuliahan, cuma kan biasanya masih repot kanan kiri dan akhirnya hari ini eh, ya di minggu pertama kita perkuliahan, alhamdulillah juga sudah ada yang siap, atau mungkin Bapak Ibu yang sedang mata kuliah yang lain masih proses ya, sehingga saya rasa tidak terlalu terlambat begitu ya. Terima kasih Bu Suli. Selanjutnya mungkin ada Bapak Ibu dari koordinator mata kuliah atau Bapak Ibu dosen, silakan yang sudah. Ini sifatnya mereview juga boleh ya. Jadi untuk yang akan datang atau yang review yang sudah berjalan sehingga itu menjadi saran masukan begitu untuk kami. Ada Bapak Ibu? Bu Mary mungkin bisa menyampaikan praktik baiknya Bu. Mbak Islah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya sinyalnya lagi jelek ya. Jelas Bu. Oke. Nah, teman bapak-bapak ibu yang mengampu mata kuliah kewarganegaraan, kita memang belum pernah ketemu lagi setelah tahun kemarin ya Mbak Yuswa ya. Mungkin nanti akan coba saya sebagai koordinator kewarganegaraan. Coba nanti saya akan bertemu dengan Bapak Ibu dosen mata kuliah kewarganegaraan yang lain. Karena memang semester kemarin kita yang mata kuliah kewarganegaraan untuk praktik baiknya memang ada 2 insya Allah kalau nggak salah ingat ketika berdiskusi dengan teman-teman dari mata kuliah kewarganegaraan. Satu yang pertama adalah berkaitan dengan proyek ya Mbak Yuswa. Seperti biasa, seperti Pak Fauzi, saya dan beberapa dosen mata kuliah kewarganegaraan itu mengajak anak-anak untuk memahami terkait sejarah, baik itu sejarah perjuangan bangsa Indonesia sampai dengan eh, apa namanya? Salah satunya adalah kunjungan ke Blitar ya, makam Bung Karno ya. Terus yang kedua, setelah itu ada laporan yang dibuat terkait kunjungan tersebut, dibuat juga poster, ada juga yang ditempel di beberapa ini di rektorat ya, kalau nggak salah ingat kemarin oleh Pak Fauzi dan Pak Agustinus sepertinya. Seperti itu Mbak Yuswa. Untuk yang lainnya saya agak lupa ya, nanti mungkin bisa saya ketemu dulu dengan teman-teman yang kewarganegaraan. Baik, terima kasih ya. Ini jadi Bapak Ibu yang pengampu kewarganegaraan ya, sepertinya sudah ada beberapa yang hari ini hadir. Memang kita harus seragam Bapak Ibu ya. Jadi bisa nanti ada breakout room setelah ini bisa digunakan untuk koordinasi ya. Entah hari ini atau kalau bisa sih hari ini ya, karena sudah di minggu pertama. Baik, ada lagi Bapak Ibu silakan. Pak Agus atau siapa? Bahasa Indonesia? Bu Andika? Iya, monggo Bu. Iya, Mbak Yuswa. Iya, untuk bahasa Indonesia, untuk bahasa Indonesia sebenarnya kita punya grup WA ya sendiri. Cuman ada dosen yang baru di plotting di semester ini itu belum saya masukkan dan mungkin itu belum ketemu. Tapi untuk yang yang lama itu sudah ada persiapan. Cuman yang untuk ininya aja kayaknya yang kurang ya untuk apa bobot penilaian yang kan ada 5 penilaian tadi itu yang mungkin agak perlu dirombak sedikit aja dari kami yang Iya. bahasa Indonesia gitu. Oke. Mungkin minta Tadi tolong ada nanti. ya, tadi ada saran, mohon maaf saya baru ingat juga. Mm-mm. Mohon maaf Bapak Ibu, saya informasikan lagi. Jadi untuk IKU 7 untuk partisipatif itu adalah kegiatan mereka secara diskusi begitu ya. Tadi saya sempat lihat untuk yang bahasa Inggris, mohon coba dikoreksi lagi Bu. Jadi untuk IKU 7 itu secara edaran kemarin kan masih di dekan ya, belum kami terapkan yang untuk di MKBU. Itu bobotnya adalah partisipatif kolaboratif lebih dari 50 ya, lebih dari sama dengan 50 ya.
dari 100, jadi untuk kegiatan partisipatif kolaboratif lebih dari sama dengan 50, itu baru bisa dinilai IKU 7-nya memenuhi. Sehingga untuk UTS, UAS, atau sikap pengetahuan, maaf, aspek pengetahuan yang lain, itu mungkin di bawahnya, begitu. Nah, Itu ini bukan juga yang tantangan. kemarin yang sejak semester lalu sudah harus 40% partisipasi dan itu ya yang proyek itu 50, Bu, 50. Oh, karena Iya. kan semester lalu sudah diterapkan penilaian kemarin ya, itu 40% ya. Berarti ini dirubah 50% gitu. Oh, enggak, Bu, enggak. Semester lalu juga 40-60 sepertinya, Bu, yang sudah diedarkan. Lah ya, yang kemarin itu kan yang kalau penilaian semester lalu itu ada partisipasi sama yang proyek itu harus 60. 40% kan. Enggak, 60, Bu. Kalau di Siap 60. NG kemarin kan kok informasi Enggak. yang lalu itu saya 40% dan sisanya 60%. Berarti ini harus dibalik gitu. Iya, iya, seperti karena yang di Siap NG itu kan harus kita reset ya, harus kita perbaiki lagi. Iya. Yang kami informasikan itu memang 60 begitu, Bu. Jadi bukan 60 sih, jadi di atas 50 masih boleh. Jadi 50 itu Berarti misalnya kayak tadi 50% gitu ya, mungkin iya lebih. bisa. Mungkin nanti UTS atau UAS-nya bisa dikecilkan atau mungkin yang review tadi lebih Iya, kecil. ya. Oke. Oh ya, gitu ya Bu ya. Jadi mungkin nanti untuk bobotnya meskipun diperbesar berarti nanti bebannya juga sesuai dengan bobotnya begitu Bapak Ibu ya. Ya, jadi memang lebih banyak praktek dan lain sebagainya. Dan kemudian ini Bapak Ibu yang mungkin saya sampaikan lagi terkait proyek itu beberapa dalam tanda kutip kejadian ya. Itu sampai memakan biaya yang sangat sangat besar. Nah, itu yang kami perhatikan sehingga mohon Bapak Ibu yang sudah karena kan memang dari universitas tidak ada belum ada support, mungkin nanti selanjutnya ada. Tetapi untuk kontribusi mahasiswa itu kami tidak kami batasi begitu ya. Jadi tidak membebankan mahasiswa karena proyek pembelajaran itu bahkan dari waktu itu kami mengundang pemateri dari UM ya itu tidak lebih dari 10.000 Bapak Ibu. Itu sangat-sangat murah sekali ya, sehingga sepertinya mahasiswa akan dengan rela begitu ya untuk melakukan kegiatan proyek. Misalnya harus membuat sebuah poster atau harus membuat sebuah kegiatan begitu ya. Nah, proyeknya tidak lebih dari itu. Kemudian untuk kunjungan tadi, lapang dan lain sebagainya, boleh tapi dalam area Jawa Timur. Jadi waktu itu kalau nggak salah wawasan kebangsaan ya, ada beberapa kali kunjungan ke makam Bung Karno, itu kami juga apresiasi. Tetapi di awal sudah harus disepakati Bapak Ibu, sehingga tidak ibaratnya karena kan proyek ini nanti satu mata kuliah satu proyek ada 4 mata, ada 2 atau 3 mata kuliah proyek semua kan juga eh, menurut kemampuan mahasiswa kita masih cukup cukup tidak terlalu ya seperti itulah. Jadi di UM saja kisarannya seharga itu. Nah di Unitri mungkin Mungkin juga untuk bisa itu sama. Mbak Yuswa perlu saya informasikan juga ya untuk bahasa Ya. Inggris memang kan mahasiswa harus beli modul ya. Plus Oh memang ya. ada kegiatan untuk project. Modul ini tidak bisa tidak dibeli gitu karena Mm. berbeda dengan mata kuliah lain yang mungkin mereka bisa baca selesai tapi di dalam modul ini kan kita tahu ya anak-anak ini harus punya panduan ketika belajar dan itu memudahkan teacher gurunya dosen. Kemudian juga di kelas sebenarnya modul ini berfungsi untuk dua-duanya ya lebih mudah. Kemudian memang nggak bisa kalau karena di situ banyak latihan ya. Jadi mungkin ini akan ada biaya modul dan memang ada biaya untuk kegiatan di akhir itu. Itu yang saya informasikan di awal supaya tidak ada salah paham ya. Tetapi Iya. kami setiap setiap tahun memang kalau untuk bahasa Inggris harus ada modul karena kalau nggak gitu kami nggak bisa mengajar kan karena Iya. semua materi kemudian latihannya itu sebagai pegangan mahasiswa berbeda dengan misalnya mata kuliah lain yang tinggal baca selesai ngerjakan misalnya gitu ya tapi untuk bahasa Inggris itu memang setiap tahun pasti mahasiswa akan beli modul begitu Iya. tapi memang untuk biaya kami berusaha untuk menekannya ya supaya tidak terlalu terlalu tinggi gitu tapi memang ada kebutuhan itu itu Mbak Yuswa. Iya, Bu. Mungkin kemudian ada tanggapan. Baik, sedikit aja tambahan. Kita fokusnya untuk mata MKWK ini adalah di IDCP ya, sebagai dasarnya. Inti dasar capaian pendidikan. Dan itu tertuang kita di CPL. Jadi tadi saya sempat lihat untuk RPS-nya Musuli
Itu pertama, itu mungkin ada perbaikan di komponen eh, di komponen di, di komponen apa namanya untuk Penilaian. komposisi komposisi ini ya, persentase. Itu yang pertama. Terus kemudian untuk perlu ditekankan lagi bahwa untuk pembelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, agama dan lain-lain itu bukan berarti misalnya agama kita harus belajar agama bisa sholat dan lain-lain, tidak, gitu kan? Tapi adalah implementasinya, karena di dalam MKWP ini kan tadi arahannya itu tujuannya adalah ke IDCP tadi, ya, di CPL tadi. Jadi misalnya kalau misalnya bahasa Inggris ya berarti bukan berarti kita menginginkan mereka belajar bisa bahasa Inggris yang baik dan benar, gitu kan, tidak hanya seperti itu. Tapi juga secara lebih banyak porsinya itu di 50%, lebih daripada 50% atau 60%, kita sudah ke 60% ya. 60% adalah ke implementasi daripada bahasa Inggris tersebut, gitu. Contohnya seperti itu. Nanti coba kita sama-sama lihat lagi. Tapi kita sudah appreciate banget Bu Suli dan kawan-kawan sudah membuat LPS-nya. Mungkin bisa lebih dikembangkan lagi menjadi ini adalah bagian daripada proyeknya itu. Ya, mungkin nanti Mbak Yuswa bisa ini apa sih bisa mencontohkan bentuk kolaboratif dan partisipatif itu yang bentuknya di proyek itu seperti bagaimana gitu. Jadi tidak mengarah ke hanya pengetahuan mereka bisa bahasa Inggris saja, tetapi adalah ke project learningnya gitu yang dikuatkan di dalam mata kuliah bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan lain-lain gitu, seperti itu. Gitu aja. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Ya, baik. Sebenarnya ini kan kita juga belum mengevaluasi secara keseluruhan ya. Jadi memang untuk beberapa yang sudah berjalan, karena juga ini masih di awal, nanti akan kami evaluasi lebih lanjut ya. Enggak apa-apa Bu Suli, monggo. Yang penting boleh tahu mungkin harganya lebih dari berapa? Ini 100 untuk ribu? modul dan project itu 30.000. Oh, 30.000 ya, Ya. nggak mahal ya. Ya, makanya Tidak. kita nggak, memang kan kita pertimbangannya nggak berani untuk yang tinggi ya. Maksudnya ini memang nanti kurang lebih 10.000 disisihkan untuk project dan 20.000 itu untuk modul. Tapi kami satukan biar anak-anak nggak bolak-balik bayar ya. Berarti Jadi fotokopi ya begitu ya Bu ya, bukan buku dalam tanda kutip. cetak. Jadi ini Oh, modulnya cetak. modul cetak. Modulnya cetak. Oh, Karena kan kita tahu karakter anak-anak kita itu kan memang nggak, ini nanti mereka harus bawa dan iya mencatat iya, dan nggih nggih. Baik baik. nah, itu Iya yang baik. memang mungkin harus saya Nggih nggih. informasikan di awal supaya tidak ada salah paham gitu ya. Karena Nggih betul. nanti akan Nggih. ketakutan kami sebenarnya ketika kami ingin modul itu adalah nanti dipikir kami mengutip uang gitu kan ya dari mahasiswa dan itu nggak jelas gitu. Nah, Nggih nggih. padahal Begini kami aja. sudah dapatkan dan memang itu peruntukannya udah jelas. Nggih. Lebih enaknya begini, bukan kan kita juga secara organisasi tidak boleh untuk apa dalam tanda kutip dari dosen begitu ya. Bisa dosen memberikan, jadi dikoordinir oleh kelas. Jadi tanda kutip dosen ini adalah sebagai pemberi informasi dan kemudian mahasiswa yang mengelola sendiri gitu Bu, Ibu. Jadi ibaratnya kita bukan ini kan untuk melancarkan pembelajaran ya. Saya juga biasanya kalau ada proyek dikelola oleh mahasiswa seperti itu. Bahkan mungkin lebih dari itu ya yang misalnya mereka harus transport dan lain sebagainya. Baik, mungkin menyambung dulu sebelum ke teknis tadi betul yang disampaikan kemudian kita menguatkan lagi untuk karakter Bapak Ibu ya. Tadi yang contohnya tadi saya belum punya juga ya. Tadi praktek baiknya tadi sempat ada dari Bu Mary tadi tapi pergi atau kunjungan ya. Mungkin ada praktek baik dari wawasan kebangsaan sebenarnya dari Pak Agus ya. Boleh disampaikan dulu Pak. Suaranya enggak keluar Pak Agus. Mungkin join pakai HP Pak. Pak Agus suaranya tidak keluar sama sekali. Pak Agus tidak keluar sama sekali Pak suaranya. Pak Agus? Ya, tidak bersuara Pak. Sepertinya ada masalah di headsetnya atau di jacknya. Tidak keluar Pak Agus, mohon maaf. Tidak terdengar.
Iya, iya. Selamat datang Bapak Ibu yang baru bergabung. Mungkin ada dari dosen-dosen yang lain yang selain koordinator, boleh Bapak Ibu yang sudah mungkin menerapkan proyek atau seperti apa. Kalau di kewirausahaan sebenarnya sudah banyak proyek ya. Ya nggak? Bahasa Indonesia mungkin. Yang agak sulit untuk proyek Bapak Ibu mungkin agama, bahasa Indonesia yang sulit agak sulit nggak ya untuk proyek ya? Ya, sepertinya tidak sulit ya. Jadi mungkin proyeknya sudah seperti yang dilaksanakan tadi Bu Suli. Misalnya tadi ada proyek untuk debat atau kuis begitu ya. Kemudian ada juga dari wawasan kebangsaan itu ada pameran-pameran yang sebelumnya pameran itu diinisiasi oleh mahasiswa dengan mengumpul misalnya. Jadi begini Bapak Ibu, proyek itu prinsipnya adalah berbasis masalah. Jadi sekiranya kita tidak harus direct ya, tidak harus menyuruh, tetapi kita membangun konstruk pemikiran mahasiswa dengan mengembangkan kepekaan ya, kepekaan terhadap mahasiswa sehingga nanti dia tahu apa yang bisa mereka lakukan terhadap permasalahan tersebut ya. Beberapa contoh misalnya dalam pembelajaran kewarganegaraan dan juga agama, misalnya ada praktek-praktek toleransi yang ada di Kota Malang gitu ya, misalnya di waktu itu kami ajak mahasiswa kami ke Masjid Jami dan di sebelahnya adalah ada gereja. Nah, itu sudah merupakan suatu kasus ya, suatu kan kasus sebuah studi di lapang bahwa mereka bisa belajar bentuk-bentuk toleransi dari kegiatan nyata. Jadi bukan hanya dari kegiatan apa dari konsep saja. Dari situ kemudian mereka bisa mencari sebuah masalah mungkin yang ada pada diri mereka atau ada pada di lingkungan sekitar mereka ya, atau di Unitri begitu ya yang mungkin bisa menjadi sebuah kegiatan kampanye, kegiatan bentuknya seperti apa himbauan dan lain sebagainya untuk menjawab intoleransi atau mungkin sekarang kan kasusnya itu adalah bullying ya, perundungan ya dan juga kasus-kasus apa kekerasan yang terjadi bukan secara fisik tapi melalui media atau melalui cyber. Nah, itu kita harus peka Bapak Ibu. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang menggerogoti karakter mahasiswa ya yang terjadi yang memapar mahasiswa dan itu bisa kita angkat. Jadi Bapak Ibu jangan takut untuk bergerak di bidang itu karena itu yang mereka butuhkan Bapak Ibu ya. Kekerasan dan lain sebagainya itu sangat-sangat mereka alami begitu ya yang mungkin secara sedikit demi sedikit tetapi itu sangat berefek Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu bereksplorasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa itu apa saat ini dan Bapak Ibu bisa mengatasinya atau bisa mengajak mahasiswa untuk sama-sama memperbaiki keadaan tersebut ya. Jadi saya harapkan IDCP itu inti dasar capaian pembelajaran kita sama-sama apa ya ibaratnya kita sebagai dosen itu berempati Bapak Ibu. Berempati terhadap mahasiswa kita ya, berempati terhadap lingkungan kita semua yang mana praktek-praktek eh, mohon maaf tadi kekerasan, perundungan itu masih terjadi begitu ya dan kita sebagai dosen apalagi MKWU kita bertugas untuk bersikap ya untuk menyikapi bagaimana eh, apa yang kita harus ambil dari kejadian tersebut. Jadi bukan diam saja ya. Karena yang saya tahu diam saja itu juga ikut dalam tindak kekerasan tersebut begitu. Ya sehingga di ULP3 juga ada satgas begitu. Ya, itu mungkin untuk IDCP. Sehingga nanti untuk pengkayaan RPS, meskipun sudah ada RPS yang dilaksanakan, kami tidak mewajibkan untuk semester ini harus ada IDCP-nya, tetapi kalau bisa direvisi, memungkinkan untuk direvisi, kami apresiasi ya, kami hargai. Misalnya tadi untuk pembelajaran bahasa Inggris itu komunikasi pasti ya, ada kegiatan komunikasi, ada kegiatan kolaborasi. Tetapi bisa juga dimasukkan misalnya global citizenship ya, bagaimana menjadi warga negara karena berbahasa Inggris atau berbahasa itu berkaitan dengan kultur atau budaya. Kemudian juga misalnya di kewarganegaraan itu sangat erat sekali dengan karakter kewarganegaraan ya, bagaimana menjadi bertoleransi, bergotong royong dan lain sebagainya. Dan sebagainya Bapak Ibu di agama juga seperti itu. Yang ini mungkin tantangan baru. Mungkin nanti ada Pak Fauzi selaku koordinator. Ini kalau nggak salah juga ada Bu Emeria yang sudah hadir ya. Boleh nanti bisa berkomentar Bu. Kira-kira apakah dari pembelajaran beragama yang
mungkin satu mata kuliah per mata kuliah itu kan untuk mendalami agamanya. Apakah dimungkinkan ada kolaborasi begitu? Jadi mungkin ada proyek yang antar agama begitu. Ini kan juga tantangan ya. Atau intinya proyek dalam mata kuliah agama ini seperti apa begitu? Mungkin bisa disampaikan dulu, Bu Emeria. Oke, terima kasih Bu. Ya, baik, Bu Yus. Selamat siang semua, Bapak Ibu. Khusus untuk agama Katolik, ini yang saya menyampaikan. Kami sebenarnya banyak pembelajaran proyek yang dapat dilaksanakan di mata kuliah pendidikan agama Katolik ini, Bu. Karena teori itu harus diaplikasikan dalam tindakan. Salah satu contoh, misalnya pimpinan gereja kami, Paus Fransiskus itu mengeluarkan ensiklik pengajaran tentang ekologi. Nah, satu ketika di semester yang lalu, 2023 sepertinya, kami meminta mahasiswa untuk turun ke tempat-tempat pembuangan sampah. Dan mereka mendekati bapak-bapak itu bertanya, terus kemudian mereka sekaligus juga ikut ambil bagian dalam pekerjaan mereka itu sambil mewawancara. Dan dari situ nanti mereka membuat refleksinya, Ibu, menulis refleksi apa yang akan mereka lakukan selanjutnya dari pengalaman yang mereka dapatkan di lapangan. Apa tindakan selanjutnya yang mereka akan lakukan sebagai buah dari pembelajaran proyek itu. Itu yang pertama. Yang kedua, juga kami bisa melaksanakan kunjungan ke panti-panti yang disabilitas itu untuk menggugah bagaimana mereka harus menghargai hidup mereka, menghargai tubuh mereka, menghargai semua keberadaan mereka, dan tidak boleh hanya sekedar menghargai dalam arti tertentu, tapi mereka harus menjadikan dirinya ini berkualitas, begitu Bu. Itu yang kami lakukan. Sedangkan kolaborasi yang dimaksudkan itu kami masih berhenti pada bagaimana mereka bisa bekerja sama antar mahasiswa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan proyek yang kami tugaskan. Begitu Bu Yus dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Betul ya Bu Emeria, betul. Jadi memang ternyata praktek itu sangat-sangat memberikan pengalaman pembelajaran. Terima kasih Bu Emeria sudah menerapkannya. Tidak masalah ya Bu ya dengan kelas paralel yang banyak, bisa diterapkan semua ya Bu ya. Sebenarnya Bu, ini karena kami dari awal sudah mengelompokkan mahasiswa itu, jadi mereka juga harus membuat grup maksimal 10 orang, mereka sudah memiliki grup itu, dan mereka bertanggung jawab untuk misalnya ketika satu orang tidak hadir, mereka yang bertanggung jawab menemukan ini mengapa tidak hadir, lalu kemudian apakah dia sedang sakit atau bagaimana. Jadi mereka ada semacam di situ apa namanya itu tim ya, komunitas, bagaimana ya saya mau mengatakan itu Bu, punya tanggung jawab satu dengan yang lain terhadap kelompok yang sudah kami awali dari awal, sudah kami buat dari awal begitu Bu. Sehingga bagi kami tidak terlalu sulit untuk meskipun mereka kelas besar, karena penugasan itu nanti penugasan sistemnya kelompok gitu. Baik, baik Bu, terima kasih. Ya mungkin sebenarnya seperti yang sudah kita dengar bersama, Bapak Ibu ini sudah melaksanakan pembelajaran proyek ya, dan juga mungkin masih menyimpan dokumentasi atau mungkin laporan-laporan yang dikerjakan oleh mahasiswa. Itu bisa dilaporkan Bapak Ibu. Jadi untuk selanjutnya nanti mungkin akan kami sampaikan lagi bagaimana mekanisme pelaporannya, mungkin tidak sekarang, tetapi sebenarnya bisa disimpan dulu ya. Jadi Bapak Ibu pelaporan proses pembelajaran itu didokumentasikan, disimpan ya, untuk nanti bisa kita laporkan sebagai praktek baik dalam pembelajaran partisipatif kolaboratif. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Mungkin Pak Agus, terima kasih Bu Emery ya. Pak Ya, Agus ada Ibu. yang mau komen? Ya, monggo Pak. Sekarang sudah dengar suara saya? Oke, sampun Pak. Lanjut Pak. Ya, ya baik. Gak ada Terima gambarnya kasih. tapi Pak. Ya, ini ada gambar di laptop. Saya pindah sound dari handphone, tapi gambar dari laptop supaya bisa berjalan komunikasinya.
Dari wawasan kebangsaan, Ibu, seperti yang Ibu sudah ketahui dan sampaikan, dan juga teman-teman dosen yang mengajar wawasan kebangsaan, kami pasti ada kegiatan rutin setiap tahunnya, yaitu bulan Juni itu pasti kegiatan merayakan Hari Pendidikan Nasional dan juga Hari Lahir Pancasila. Pasti ada kegiatan. Kemudian juga 17 Agustus yang baru kita lewati dengan Paskibraka yang kami sudah bina dan latih seperti itu. Kemudian juga kegiatan Sumpah Pemuda dan juga Hari Pahlawan. Jadi itu sebabnya dalam scoring di Siap NJ mengacu pada arahan dari akademik bahwa kami lebih banyak proyeknya, sehingga settingan di Siap NJ dalam penilaian itu 60% proyek, 20% UAS, 20% UTS. Jadi jadinya 100%. Nah, kegiatan-kegiatan inilah yang, karena Wasbang itu lebih banyak kegiatan sebetulnya. Selain itu juga kita ada pameran yang diinisiasi dari mahasiswa, kemudian juga pengumpulan gambar-gambar figura itu per anak itu 2.000, jadi tidak membebani dan mereka yang mengelolanya sendiri. Per kelompok mereka mengelola sehingga mengumpulkan figura-figura pahlawan yang akhirnya bisa menjadi bahan kita untuk pameran, dan sesudah pameran akan dipasang di kelas-kelas. Memang untuk semester ini kita belum sempat memasangnya di kelas-kelas yang lalu, kita sudah pasang di sebagian besar kelas-kelas di kampus ini. Kemudian juga pameran, kemudian ada lomba-lomba, kemudian juga ada penulisan artikel. Jadi itulah kegiatan di wawasan kebangsaan yang kita lakukan tiap tahun, dan itu pasti rutin ada. Selain itu juga kita mengajak mahasiswa untuk mengunjungi tempat makam pahlawan atau tempat makam Gus Dur atau seperti itulah, dengan inisiasi dari mahasiswa untuk mereka melihat langsung bagaimana sih sebetulnya kontribusi dari para pahlawan. Nah, karena wawasan kebangsaan ini sangat luas, kita tidak hanya membahas tentang tokoh pahlawan perjuangan kemerdekaan, tetapi tokoh-tokoh lain pun yang punya kontribusi bagi bangsa ini, seperti pelawak, seperti budayawan, seperti seniman, itu tetap kita akomodir di dalam pameran-pameran kita. Apa yang dipelajari di situ supaya mahasiswa belajar menghargai bahwa semua bidang itu bisa berkontribusi bagi bangsa ini. Tidak sebatas atau sebagai pejuang dalam memangku senjata, tetapi dalam bidang lain. Jadi itu sedikit dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, ini bagaimana Bapak Ibu? Kita lanjut untuk breakout room. Kita ada maulid jam 10. Ini Bapak Ibu yang memerlukan Zoom, bagaimana kira-kira mata kuliahnya? Atau nanti ada sesi tertentu? Mbak Yuswa, kalau misalnya, karena aku yang bahasa Inggris ini sebenarnya udah ketemu ya, kayaknya kalau nggak pakai, kan aku juga nggak bisa lama-lama, bisa Iya. tanpa ini breakout. Iya, ini saya jaring dulu aja. Bapak Ibu ada yang memerlukan? Ini kami sebenarnya yang pertama kali, maksudnya harus dikeluarkan tadi seperti disampaikan oleh Bapak Dirjen atau juga, yaitu ada dokumen bersama. Jadi nanti Bapak Ibu entah nanti dari tim kecil kemudian disebarkan ada lagi kegiatannya bersama tim, misalnya mata kuliah itu. Jadi memfasilitasi sendiri begitu ya Bapak Ibu, ya mandiri ya. Jadi mandiri. Intinya RPS-nya harus seragam. Kemudian juga bentuk-bentuk seperti tadi Bu Suli misalnya sudah memberikan proyeknya sudah jelas di awal apa dalam satu mata kuliah itu untuk beberapa kelas ya. Dan juga berikut penilaiannya ya, mungkin penilaian antar dosen juga berbeda takutnya, sehingga di awal sudah bisa diberikan patokan begitu ya, atau standar ya. Kesepakatan bersama RPS-nya seperti ini, kemudian nanti proyeknya seperti ini, dan untuk strategi mengajar dan lain sebagainya itu bisa berkreasi gitu. Atau saya buka aja roomnya ya, ini Bu Andika masih mau Bu Yuswa, maaf Bu mengumpulkan Yuswa. dosen-dosennya. Maaf Bu Yuswa, itu ada undangan maulid dari Pak Rektor itu jam 10. Oh, nggih, bagus. Oh, baik-baik. Ya, monggo Bapak Ibu yang berhalangan bisa mengikuti kegiatan selanjutnya. Yang lainnya bisa saya bukakan untuk breakout room ya, Bapak Ibu.
Ini yang agama, mohon maaf Bu Emeria, Pak Fauzi tadi sudah izin duluan karena memang ada barengan acara. Oke, Iya, ya Bu. Saya iya, bisa izin nggak apa-apa untuk ya Bu ya. ini. Ya, Ya, ya. oke, baik, baik. Oke, Bapak Ibu Baik, monggo. terima kasih. Ini ada beberapa dosen, Bu Anis ini kan mengajar beberapa mata kuliah ya Bu ya. Mungkin bisa bergabung di room. Kewarganegaraan Bu Mary tadi masih ada nggak ya? Sudah keluar juga ya. Pancasila ini nggak ada Pak Firman ini. Yang sudah hadir dosen Pancasila ini Bu, maaf Bu Dewi Citra ya. Bu Citra belum bersuara. Pancasila Bu Dewi Citra atau siapa ya? Pak Roni? Oke, belum ada komentar. Pak R.Y. Susanto, terima kasih sudah hadir. Pak Susanto sudah berkoordinasi dengan bahasa Inggris ya Pak ya? Bu Sulih Pak. Oke, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah cukup ya? Atau ada dulu terakhir dari Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada, mungkin dari Bu Dian mungkin bisa menutup untuk penguatannya lagi. Bu Dian masih bergabung? Enggak, sepertinya sudah enggak ada. Oh ya, sudah enggak ya. Baik, itu saja Bapak Ibu untuk hari ini. Nanti untuk yang bahasa Indonesia kami akan sampaikan. Jadi kami tutup untuk yang dosen lain. Untuk yang bahasa Indonesia ini Bu Sri Andika memohon untuk ada breakout room. Baik, saya simpulkan dulu. Jadi untuk hari ini terima kasih atas kehadirannya dan juga partisipasinya Bapak Ibu. Semoga apa yang menjadi PR kita, ya saya sendiri juga. Silakan Bapak Ibu follow up apapun yang menjadi kendalanya. Ya sudah saya berikan kolom saran dan komentar di Google Form. Silakan diisi untuk perbaikan pembelajaran ya termasuk kelas ukuran kelas dan juga mungkin sarana prasarana atau mungkin ada saran misalnya ada pameran bersama itu akan kami sangat apresiasi. Saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Toyo. Sebentar ini saya buatkan breakout room-nya, Bu Andika. Atau di sini aja nggak apa-apa, Bu. Bu Andika. Iya, oke. Sebentar. Nggak bisa. Gimana? Ya, itu ada room 1. Silakan Bapak Ibu untuk bahasa Indonesia. Silakan masuk ke room 1. Sudah muncul ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu yang lain bisa meninggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yuswa, room 1 di mana, Mbak? Ya, Bu. Room 1 di mana di sini kah? Iya, iya. Bukan ya? Ini Udah masih ada Bapak Ibu yang Ini yang gimana sih open? Oh, di open dulu. Oh iya sih, sudah.
Sudah saya open, Bu. Silakan join aja. Bapak Ibu silakan masuk ke room 1 yang bahasa Indonesia. Yang lainnya sudah boleh meninggalkan. Mbak Yuswa, linknya yang Ya, mana? Kok nggak ada? Budika juga nggak tahu oh, juga ini. Di mana linknya? itu room 1 itu, Bu. Sudah saya assign. Nah, itu Pak Yusi udah masuk, Bu. Coba masuk, klik join gitu. Muncul room 1. Nah, itu ada Pak Yusi, ada 2 orang sudah. Bisa, Bu? Bu Yus, yang lain ini boleh Ya, live sudah. gitu kah? Oke, sudah, Bu. Monggo silakan. Ini saya Oh, nungguin yang bahasa Indonesia. Monggo, oke, monggo. siap-siap. Bu, Terima Bu kasih ya, Anis. Bu Iya, ya. iya. Oke, terima Oke, kasih Bu Anis. Oke. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Tapi tadi undangannya jam 10 sih, Pak. Ya udah lewat ya, Pak ya. Setengah 11. Saya malah sampai acaranya tadi sampai jam 11. Gak apa, Pak. Nanti mulutan di rumah aja, Pak. Oh iya, saya juga kemarin bilang. Oh, di rumah saya masih ada nanti lagi. Nanti ada. Besok itu di jamaah di mana? Gimana, Pak? Kalau Al-Ikhlas. besok itu di jamaah Sukun Permen. Itu yang Bu Yuswa, halo Bu Yuswa. Iya, iya, Pak, ya, Pak. Bu, saya live aja ya, Iya, karena iya, monggo, monggo. kewirausahaan kok sepertinya nggak ada yang Nggak ada, datang. ya. Nggak Mungkin ada yang sudah kelar. koordinasi apa gimana ya? Di grup ya, Saya nggak mungkin tahu ya. sih, Bu. Saya nggak banyak tahu tentang kewirausahaan, hanya menjalankan aja. Tadi ada Bu Nirin kayaknya ya. Ya, Pak sih. Oke, Pak. Mas Yusuf, Sepertinya, terima tapi kasih. tiba-tiba live semuanya, saya Oh, nggak iya, tahu iya, iya. kenapa. Iya, Oke, saya oke, izin live oke. juga ya, Bu. Mohon Ya, maaf. oke, matur nuwun. Terima Ya, Mas kasih. Yusuf, ya.